Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiqatul Zahra dari kelas PSC 2023 dengan NIM 23030654049. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku setiap warga bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil ialah 1. Kekuatan militer. Penjajah Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan lebih modern dari rakyat Indonesia. 2. Perpecahan internal. Perjuangan kemerdekaan Indonesia seringkali diwarnai oleh perpecahan dan ketidaksetujuan di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional. 3. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947 menciptakan semacam rekonsiliasi antara Belanda dan Indonesia yang mengaku de facto kedaulatan Indonesia. Namun Belanda tidak selalu mematuhi perjanjian ini dan konflik berlanjut. Meskipun perjuangan awal tidak berhasil, tekad dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia terus berkembang. Akhirnya, pada tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia setelah tekanan internasional dan perjuangan yang berkelanjutan, dan Indonesia meraih kemerdekaan sepenuhnya. Jawaban dari soal nomor 3 ialah permasalahan pro dan kontra Piagam Jakarta antara golongan nasionalis dan agamis pada tahun 1945 berkaitan dengan peran agama dalam negara. Golongan nasionalis yang cenderung mewakili pandangan sekuler ingin negara yang tidak terlalu dipengaruhi oleh agama dan lebih bersifat universal. Mereka ingin menjaga keragaman agama dan kepercayaannya. Sementara itu, golongan agamis yang cenderung mewakili pandangan yang lebih religius ingin peran agama, khususnya Islam, lebih kuat dalam konstitusi negara. Mereka berpendapat bahwa agama harus memainkan peran sentral dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Jawaban soal nomor 4, proses terbentuknya nilai norma dan moral dalam masyarakat adalah kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Antara lain, tahapan dalam proses ini melibatkan sosialisasi, budaya dan tradisi, agama, hukum, perubahan sosial, konteks sosial. Proses terbentuknya nilai norma dan moral ini bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contoh 1 tahapan yang dalam proses ini melibatkan 1. Hukum. Hukum juga berperan dalam menentukan norma dan moral dalam masyarakat. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Menurut saya, Pancasila seharusnya dijadikan sebagai ideologi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun dalam masyarakat yang demokratis dan pluralistik seperti Indonesia, penting untuk memahami bahwa ada keragaman ideologi dan pandangan yang sah. Pancasila dapat diposisikan sebagai kerangka yang menghormati kebebasan berpendapat dan berkeyakinan dalam konteks ini. 1. Pancasila dapat menjadi landasan utama. 2. Masyarakat perlu memahami nilai-nilai Pancasila dan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip dalam setiap aspek kehidupan. 3. Keragaman ideologi lain dapat diakui dan dihormati. 4. Pendidikan adalah kunci dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila. Dengan pendekatan inklusif, Pancasila dapat terus menjadi ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia sambil menghormati keberagaman pandangan dan ideologi yang berkembang di masyarakat. Sekian, terima kasih.